Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Wahyu dalam rilis berita resmi statistik BPS Kabupaten Rembang. Data inflasi merupakan indikator ekonomi strategis yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan para pelaku usaha. Data inflasi menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga konsumen atau IHK pada barang dan jasa yang dikonsumsi penduduk pada periode tertentu. Dengan menggunakan inflasi, kita dapat mengambil langkah-langkah maupun antisipasi terhadap dampak dari kenaikan harga. Data inflasi juga digunakan dalam penyusunan produk domestik bruto nasional maupun regional. Disiarkan langsung dari kantor BPS Kabupaten Rembang. Bersama dengan Kepala BPS Kabupaten Rembang Bapak Jubaidi, kita akan merilis perkembangan inflasi Kabupaten Rembang Januari 2025. Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar rilis dapat disampaikan melalui WhatsApp melalui nomor 0899 9801 960 untuk bisa bertanya dan berinteraksi langsung dengan narasumber. Nah, bagaimanakah kondisi terkini perkembangan inflasi di Kabupaten Rembang? Apakah harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan atau inflasi, atau sebaliknya mengalami penurunan atau deflasi? Tahun baru telah tiba. Jangan lupa membuat resolusi diri. Para pemirsa dimanapun berada, mari kita simak rilis di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Kabupaten Rembang, yang saya hormati jajaran pejabat Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, Kepala Dinas Daerah, Kepala atau pimpinan instansi vertikal terkait, pimpinan lembaga atau perguruan tinggi yang berkesempatan mengikuti rilis pada hari ini. Rekan-rekan media yang saya hormati, serta seluruh pecinta data yang berkenan hadir mengikuti rilis pada hari ini secara online. Bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita semua berjumpa pada kegiatan rilis berita resmi statistik pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung pada acara rilis berita resmi statistik pada hari ini, Senin 3 Februari tahun 2025. Pada siang hari ini, Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang akan mengumumkan data perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi bulan Januari tahun 2025 serta perkembangan indikator pariwisata bulan Desember tahun 2024. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, pada hari ini Badan Pusat Statistik dan Badan Pusat Statistik Provinsi seluruh Indonesia, termasuk Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, juga melakukan rilis indikator indeks perkembangan harga konsumen bulan Januari tahun 2025 dan beberapa indikator yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami akan menyampaikan rilis perkembangan indeks harga konsumen bulan Januari tahun 2025. Belum menyampaikan rilis, perlu kami informasikan bahwa penghitungan perkembangan indeks harga konsumen tahun 2025 tepatnya sejak tahun 2023 sampai dengan 2025 di Kabupaten Rembang diawali dengan kegiatan survei biaya hidup pada tahun 2022 atau SPH 2022. Dengan rilis
indeks perkembangan harga konsumen kita lakukan sejak Januari 2024 sampai dengan saat ini. Pada hari ini, rilis perkembangan indeks harga konsumen akan merilis 3 indikator penting, yaitu inflasi month to month atau inflasi bulanan, inflasi year to date atau inflasi tahun kalender, dan inflasi year on year atau inflasi tahunan. Inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, dan inflasi tahunan adalah 3 cara untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi, dan masing-masing memiliki karakteristik serta kegunaan yang berbeda. Yang pertama, inflasi bulanan atau month to month mengukur perubahan indeks harga konsumen dari bulan ke bulan, bulan ke N dibandingkan bulan ke N-1. Pada kesempatan rilis pada hari ini, inflasi month to month atau inflasi bulanan mengukur perubahan indeks harga konsumen bulan Januari 2025 dibandingkan indeks harga konsumen bulan Desember tahun 2024. Inflasi bulanan merupakan gambaran tentang fluktuasi harga jangka pendek yang terjadi dalam 1 bulan tertentu. Inflasi bulanan berguna untuk menganalisa tren harga jangka pendek dan dapat memberikan sinyal awal tentang potensi inflasi di masa depan. Kemudian, inflasi tahun kalender atau year to date mengacu pada pengukuran inflasi yang dihitung dari awal tahun hingga periode tertentu dalam tahun yang sama. Ini memberikan gambaran tentang laju inflasi selama periode berjalan dan sangat berguna dalam analisa ekonomi. Pada rilis hari ini akan kita sampaikan perubahan IHK bulan Januari 2025 dibandingkan dengan IHK Desember 2024. Kemudian berikutnya adalah inflasi tahunan atau year on year. Inflasi tahunan mengukur perubahan indeks harga konsumen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini memberikan gambaran tentang tren inflasi dalam jangka waktu 1 tahun. Inflasi tahunan digunakan untuk menilai stabilitas ekonomi secara keseluruhan dan membantu dalam perencanaan kebijakan ekonomi jangka panjang. Inflasi bulanan dan tahunan memberikan perspektif yang berbeda mengenai dinamika harga di pasar. Inflasi bulanan lebih fokus pada perubahan harga jangka pendek, sedangkan inflasi tahunan memberikan gambaran yang lebih luas tentang tren inflasi dalam konteks tahunan. Keduanya penting untuk analisa ekonomi dan pengambilan keputusan kebijakan. Belum menyampaikan rilis data, kami sampaikan catatan peristiwa yang selama bulan Januari 2025. Sebagai pembuka, kami akan menyampaikan catatan yang mungkin mempengaruhi indikator terhadap indikator-indikator yang akan dirilis pada siang hari ini. Pertama, berdasarkan data BMKG, curah hujan pada dasarian 2 Januari, curah hujan didominasi oleh kriteria menengah dan bersifat atas normal. Wilayah Indonesia memasuki musim penghujan termasuk Jawa Tengah. Perkembangan curah hujan dapat berdampak ke produksi hortikultura. Penurunan produksi hortikultura pada musim penghujan membuat pasokan komoditas mengalami penurunan. Ditambah buah maupun sayuran menjadi lebih cepat rusak, berdampak pada kenaikan harga seperti cabai merah, cabai rawit, cabai hijau, dan beberapa sayuran lainnya. Catatan peristiwa lainnya adalah mengenai kebijakan penyesuaian harga BBM oleh Pertamina per 1 Januari 2025 yang menyebabkan kenaikan beberapa BBM, diantaranya Pertamax naik
menjadi 12.500 dari 12.100 pada Desember 2024. Kemudian Pertamax Turbo menjadi Rp13.700 dari Rp13.550 pada Desember 2024. Kemudian Pertamina Dex menjadi Rp13.900 dari Rp13.800 pada Desember 2024, dan Dex Lite menjadi Rp13.600 yang sebelumnya pada Desember 2024 seharga Rp13.400. Kemudian catatan peristiwa berikutnya adalah adanya pemberian diskon biaya listrik untuk konsumen rumah tangga yang menyebabkan penurunan tarif listrik yang memberikan andil deflasi. Sesuai dengan keputusan Menteri SDM nomor 348.K/PL-01/MIEM.L/2024 tentang pemberian diskon biaya listrik untuk konsumen rumah tangga PT PLN Persero. Pemberian diskon 50% diberikan kepada pelanggan rumah tangga daya 450 volt ampere, 900 volt ampere, 1300 volt ampere, dan 2200 volt ampere yang berlaku selama 2 bulan, yaitu Januari dan Februari 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut kami informasikan data inflasi di Kabupaten Rembang. Pada bulan Januari tahun 2025, di Kabupaten Rembang terjadi deflasi sebesar 0,27% secara bulanan atau month-to-month. Karena ini merupakan bulan Januari atau awal tahun, angka ini juga mencerminkan inflasi secara tahun kalender, yaitu TET, ya, di mana terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 110,43 pada Desember 2024 menjadi 110,13 pada Januari 2025. Sementara itu, inflasi tahun ke tahun atau year on year pada bulan Januari tahun 2025 di Kabupaten Rembang sebesar 1,46%, yang merupakan perubahan IHK Januari 2025 yang sebesar 110,13 dibanding IHK Januari 2024 yang punya nilai IHK sebesar 108,55. Bapak Ibu yang saya hormati, dari grafik seperti terlihat di samping dapat kita saksikan bersama bahwa sebagaimana terjadi pada tahun sebelumnya, Januari 2025 juga terjadi deflasi, namun lebih dalam, tidak terlalu dalam ya dibanding tahun 2024. Kalau kita perhatikan histori inflasi bulanan selama tahun 2024 terjadi fluktuatif dengan pola seperti terlihat pada grafik di samping. Berdasarkan kelompok pengeluaran secara month-to-month pada Januari 2025 terdapat 7 kelompok pengeluaran mengalami inflasi, sedangkan 3 kelompok lainnya mengalami deflasi, dan 1 kelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan harga. Dari 3 kelompok penyumbang deflasi tersebut mampu mendorong deflasi secara umum, sebagaimana terlihat di tabel sebelah kanan atas, sebelah kanan. Kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi sebesar 9,92% dengan andil deflasi 1,06%. Kelompok pengeluaran ini merupakan penyumbang deflasi tertinggi pada Januari 2025. Komoditas yang dominan mendorong deflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah tarif listrik, ya, sebagaimana diinfokan di awal pada catatan peristiwa. Berikutnya, kelompok pengeluaran yang memiliki andil deflasi cukup besar adalah kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga,
yang mengalami deflasi sebesar 0,35% dengan andil sebesar 0,02%. Komoditas dominan yang mendorong deflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah pengharum cucian atau pelembut, mesin cuci, pelicin atau pewangi pakaian, kulkas atau lemari es, dan kipas angin. Kemudian kelompok pengeluaran yang memiliki andil deflasi berikutnya adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,33% dengan andil 0,02%. Komoditas paling dominan penyumbang deflasi pada kelompok pengeluaran ini antara lain telepon seluler dan televisi berwarna. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut adalah 10 komoditas dari seluruh kelompok pengeluaran dengan andil deflasi month-to-month terbesar di Kabupaten Rembang pada Januari 2025. Yang pertama adalah komoditas tarif listrik dengan andil inflasi terbesar, yaitu andil deflasi sebesar 1,06%. Berikutnya telur ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,06%. Bawang merah dengan andil deflasi 0,05%, tomat dengan andil deflasi 0,04%, ikan bandeng atau ikan bolu dengan andil deflasi 0,03%, telepon seluler, pengharum cucian atau pelembut, sampo, mobil, ya, ini memberikan andil yang sama sebesar kurang lebih sama, ya, sebesar 0,02%. Dan terakhir komoditas obat gosok yang memberikan andil deflasi sebesar 0,01%. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut kita sampaikan juga 10 komoditas dengan andil inflasi, ya, pendorong inflasi. Kalau tadi penahan inflasi. Secara mantuman, ya, ini ada 10 komoditas pada Januari 2025 di Kabupaten Rembang, ya. Yang pertama adalah cabai merah memberikan andil inflasi sebesar 0,31%. Kemudian cabai rawit, ya, memberikan andil inflasi sebesar 0,15%. Sigaret kretek dengan andil inflasi sebesar 0,6%. Kopi bubuk dengan andil inflasi 0,04%, minyak goreng dan cabai hijau dengan andil inflasi sama-sama, ya, dua komoditas ini sebesar 0,03%. Kemudian berikutnya mie, bensin, cumi-cumi dan kelapa memberikan andil inflasi sebesar 0,02%. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana disampaikan di awal tadi, berikut kita sampaikan inflasi tahunan tahun ke tahun pada bulan Januari tahun 2025 di Kabupaten Rembang yang mengalami inflasi sebesar 1,46%. Dengan indeks harga konsumen pada bulan Januari 2025 sebesar 110,13, menurun, ya, mengalami penurunan dibanding dengan indeks harga konsumen bulan Januari 2024 yang sebesar 108,55. Mohon maaf, naik nih berarti, ya, dari 108 menjadi 110. Kemudian inflasi tahunan pada Januari 2025 merupakan tren yang cukup stabil nih pada 6 bulan terakhir pada tahun 2024. Jadi selama 6 bulan di tahun 2024 ada tren di angka 1, ini dilanjutkan di awal tahun 2025, di Januari 2025. Seperti terlihat pada grafik di samping, pada tahun 2024 inflasi tahunan, ya, year on year pada awal tahun tercatat cukup tinggi, yaitu
nggih. Dan mulai stabil pada bulan Juli 2024 ya, dengan inflasi 1,73% sampai dengan sekarang di Januari 2025. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berdasarkan kelompok pengeluaran secara year on year pada Januari 2025 secara umum mengalami inflasi ya, kecuali kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami deflasi sebesar 9,03% dengan andil deflasi sebesar 0,97%. Komoditas penyumbang deflasi dominan pada kelompok ini, ya, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga adalah tarif listrik, semen, batu bata atau batu tela, pasir, dan keramik. Berikutnya, kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan juga mengalami deflasi sebesar 0,65% dengan andil deflasi sebesar 0,03%. Komoditas penyumbang deflasi dominan pada kelompok ini adalah telepon seluler, laptop atau notebook, dan televisi berwarna. Secara year on year, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau merupakan penyumbang inflasi terbesar, yaitu mengalami inflasi sebesar 3,19% dan memiliki andil sebesar 1,11%. Komoditas penyumbang inflasi paling dominan pada kelompok ini adalah minyak goreng, daging ayam ras, sigaret kretek tangan, kopi bubuk, cabai merah, sigaret kretek mesin, dan udang basah. Berikutnya, kelompok pengeluaran yang memiliki andil inflasi cukup besar secara year on year adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 5,49% dengan andil 0,35%. Beberapa komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan, pasta gigi, pembalut wanita, popok bayi sekali pakai atau diapers, dan lipstik. Kemudian terdapat kelompok pengeluaran penyedia makanan dan minuman atau restoran yang mengalami inflasi sebesar 3,28% dan punya andil inflasi sebesar 0,31%. Beberapa komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah bakso, mie, es, ayam goreng, dan pecel. Berikutnya kami sampaikan 10 komoditas dengan andil inflasi year on year ya di Kabupaten Rembang pada 2025 yang terbesar. Yang pertama, minyak goreng ya, memiliki andil inflasi sebesar 0,23%. Kemudian daging ayam ras dan emas perhiasan sama-sama memiliki andil inflasi sebesar 0,16%. Sigaret kretek tangan ya dengan andil inflasi 0,15%. Kopi bubuk memiliki andil inflasi sebesar 0,13%. Kemudian cabai merah ya dengan andil inflasi 0,12%. Sigaret kretek mesin dan mobil sama-sama memberikan andil inflasi sebesar 0,11%. Kemudian bahan bakar rumah tangga memberikan andil inflasi sebesar 0,1%. Dan terakhir yang ke-10, udang basah memberikan andil inflasi sebesar 0,08%. Kemudian berikut kami sampaikan 10 komoditas dengan andil deflasi atau penahan inflasi secara year on year terbesar di Kabupaten Rembang pada Januari 2025.
Yang pertama adalah komoditas tarif listrik. Tarif listrik mengalami andil deflasi ya sebesar 1,08%. Kemudian pisang memberikan andil deflasi sebesar 0,17%. Beras memberikan andil inflasi 0,16%. Tomat ya dengan andil deflasi 0,11%. Ikan bandeng atau ikan bolu, kemudian air kemasan dan pepaya ya, ketiga komoditas ini memberikan andil deflasi sebesar 0,05%. Kemudian berikutnya telepon seluler, rempelo hati ayam dan mesin cuci ya, tiga komoditas ini memberikan andil deflasi sebesar 0,03% ya, andil deflasi. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut kami sampaikan dan bisa kita perhatikan bersama perbandingan regional perkembangan IHK di kabupaten kota di Jawa Tengah. Dari 9 kabupaten kota IHK di Jawa Tengah yang melakukan penghitungan inflasi pada Januari 2025, seluruh kabupaten kota IHK mengalami deflasi secara mantuman. Dan pada Januari 2025, Kota Semarang mengalami deflasi tertinggi sebesar 0,69%, sedangkan Kudus mengalami deflasi terendah sebesar 0,19%. Kemudian jika kita perhatikan secara year on year, pada Januari 2025, Kota Tegal mengalami inflasi tertinggi sebesar 1,76%, dan di Purwokerto mengalami inflasi terendah ya secara year on year sebesar 1,02%. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut ya kami sampaikan ringkasan inflasi Januari 2025. Pada bulan Januari 2025 terjadi deflasi ya secara mantuman, sekaligus ini menjadi deflasi year to date ya, karena di bulan Januari dengan besaran sebesar 0,27%, deflasi sebesar 0,27%, dan inflasi year on year sebesar 1,46%. Penyumbang utama deflasi bulan Januari 2025 secara mantuman adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil deflasi sebesar 1,06%. Utamanya adalah komoditas tarif listrik. Kemudian komoditas penyumbang utama deflasi mantuman seluruh kelompok pada Januari 2025 yaitu ada tarif listrik ya untuk seluruh kelompok nih, telur ayam ras, bawang merah, tomat, ikan bandeng atau ikan bolu, telepon seluler, pengharum cucian atau pelemput, sampo, mobil, dan obat gosok. Penyumbang utama inflasi bulan Januari 2025 secara year on year ya adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,11%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah minyak goreng, daging ayam ras, sigaret kretek tangan, kopi bubuk, cabai merah, sigaret kretek mesin, mobil, bahan bakar rumah tangga, dan udang basah. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ya mengalami inflasi sebesar 0,35% ya, year on year. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan, pasta gigi, pembalut wanita, popok bayi sekali pakai atau diapers, dan lipstick. Kelompok penyedia makanan dan minuman atau restoran dengan andil 0,31% ya. Ini komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah bakso siap santap, mie, es, ayam goreng, dan pecel. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian berikutnya akan kami sampaikan bagian kedua rilis pada hari ini,
kami akan menyampaikan rilis perkembangan indikator pariwisata pada bulan Desember tahun 2024 di Kabupaten Rembang. Bapak Ibu yang saya hormati, pada Desember 2024 tingkat penghunian kamar atau TPK di Kabupaten Rembang sebesar 22,01% dan rata-rata lama menginap sebesar 1,23 malam. Kalau bisa diinterpretasikan, ini berarti secara rata-rata di Kabupaten Rembang dari 100 kamar ya, yang tersedia, terdapat 22 sampai dengan 23 kamar yang laku terjual dengan lama tamu menginap antara 1 sampai dengan 2 malam. Tingkat penghunian kamar adalah sebuah parameter yang digunakan untuk mengukur ya seberapa banyak kamar hotel yang digunakan dibandingkan dengan kamar yang tersedia. Faktor-faktor pendukung tingkat penghunian kamar dapat dipengaruhi oleh berbagai aktivitas pariwisata, kemudian faktor infrastruktur lokal, kemudian ada kebijakan pemasaran yang ada di Kabupaten Rembang. Pada Desember 2024 ada beberapa kegiatan yang terjadi di Kabupaten Rembang yang mungkin berpengaruh terhadap indikator-indikator pariwisata di Kabupaten Rembang. Ya, antara lain penggunaan hotel polos ya untuk rekapitulasi pilkada oleh KPU Rembang. Kemudian di Aston ya atau FEV dulu terdapat event pelatihan atau KLD pelatihan atau LKD Fatayat NU yang berlangsung kurang lebih selama 3 hari pada tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2024. Kemudian peresmian Hotel Aston ya, Aston Inn yang dihadiri perusahaan Aston se-Jawa Tengah dan Jogja. Kemudian event liburan tahun baru dan Natal ya, banyak wisatawan yang datang ke Kabupaten Rembang seperti di Pantai KJB dan Wates. Ya, pada 31 Desember 2024 yang merupakan puncak ya liburan tahun baru dan Natal, banyak tamu menginap ya karena ingin menikmati hotel dan sumet mercon ya. Namun secara keseluruhan Bapak Ibu yang saya hormati, TPK Desember 2024 dibanding bulan sebelumnya mengalami sedikit penurunan. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya perkembangan TPK dan rata-rata lama menginap di Kabupaten Rembang selama tahun 2024 ya, dari Januari sampai dengan Desember terlihat mengalami fluktuasi walaupun cukup pelan ya, dapat dilihat pada grafik di samping. Data tingkat penghunian kamar memberikan gambaran yang jelas tentang dinamika industri perhotelan di Kabupaten Rembang. Di Kabupaten Rembang, tingkat penghunian kamar selama periode Januari sampai dengan Desember 2024 menunjukkan tren kenaikan ya, meskipun pada November dan Desember mengalami sedikit penurunan. Kemudian jika kita perhatikan pada 6 bulan terakhir, angka TPK sudah berada di atas nilai 20% dengan TPK tahunan ya tahun 2024 sebesar 21,28%. Demikian juga pada 5 bulan terakhir, angka rata-rata lama menginap mencapai angka tertinggi dibanding capaian 7 bulan sebelumnya yang cenderung pada kisaran 1 malam dengan indikator rata-rata lama menginap tahunan untuk tahun 2024 sebesar 1,17%. Memahami faktor-faktor ini, Bapak Ibu yang saya hormati, penting bagi
pemangku kepentingan, kemudian pelaku industri pariwisata dan perhotelan untuk menjadikan sebagai dasar perencanaan atau strategi pemasaran yang tepat, ya, sehingga daya tarik wisata di Kabupaten Rembang akan meningkat. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kami akan menyampaikan perkembangan perjalanan wisatawan Nusantara atau Wisnus, baik menurut kota asal yang dari Kabupaten Rembang maupun menurut kota tujuan yang menuju ke Kabupaten Rembang. Data perkembangan perjalanan wisata Nusantara, ya, diperoleh melalui metode MPD, ya, Mobile Positioning Data, di mana MPD merupakan dataset berskala besar mengenai catatan transaksi dan lokasi dari pelanggan operator seluler, ya, yang diproses dan disimpan di dalam suatu sistem. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, merujuk konsep dasar IRTS yang kami rujuk di 2008 atau International Recommendation of Tourism Statistics, disebutkan di sana bahwa wisatawan Nusantara, yaitu memenuhi konsep sebagai berikut, ya, antara lain. Pertama, melakukan perjalanan di Indonesia antar kota atau kabupaten. Yang kedua, perjalanan dilakukan di luar usual environment atau di luar rumah dan tempat kerja, ya, usual environment-nya di luar itu. Kemudian perjalanan yang dilakukan bukan rutinitas. Nah, dianggap rutin bila frekuensi perjalanan lebih besar dari 4 kali dalam sebulan. Kemudian trip yang dilakukan tentu kurang dari 12 bulan, ya, untuk mendefinisikan penduduk Rembang maupun bukan penduduk Rembang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dari Kabupaten Rembang pada Desember 2024 mencapai 222.343 perjalanan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 20,91% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 183.895 perjalanan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Desember 2023, terjadi kenaikan 11,46% dari total perjalanan sebanyak 199.490 perjalanan. Jumlah kunjungan wisata Nusantara ke Kabupaten Rembang pada Desember 2024 mencapai 135.350 kunjungan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,96% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, ya, yang sebesar 127.734 kunjungan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Desember 2023, yang sebanyak 137.896 perjalanan, ini berarti mengalami penurunan, ya, sebesar 1,85%. Apabila dicermati, ya, pada bulan Desember 2024, pergerakan wisatawan Nusantara baik yang dari Kabupaten Rembang maupun menuju Kabupaten Rembang sama-sama meningkat. Hal ini bisa jadi terkait dengan libur panjang Nataru, ya, sehingga banyak orang melakukan perjalanan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian rilis berita resmi statistik BPS Kabupaten Rembang pada siang hari ini, Senin tanggal 3 Februari 2025,
Terima kasih atas perhatiannya. Sebagaimana biasa, bahan tayang dan naskah PRS dapat Bapak Ibu unduh melalui tautan seperti terlihat pada layar di samping. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.